Halo guys, jumpa kembali bersama kita Kelana Kesana Adventure. Kali ini kita akan melakukan pendakian ke gunung yang tidak terlalu tinggi untuk TikTok pendakian. TikTok ke Gunung Andong via Pendem. Kami melakukan perjalanan dari rumah pukul 7 pagi. Dari Ungaran kita lurus saja sampai batas kota Salatiga. Setelah kita melewati batas kota, kita belok ke kanan ke Jalan Lingkar Salatiga. Di pinggir jalan kita melihat UMKM bermotor, bahasa lokalnya bakul cilok. Cilok adalah makanan ringan Indonesia, adiknya bakso yang terbuat dari adonan tepung tapioka yang dicampur dengan daging atau ikan. Setelah melewati jalur lingkar, kita belok lagi untuk menuju ke arah Kopeng. Mampir sebentar ke minimarket untuk membeli beberapa minuman dan snack. Dan tak kalah lupa membeli nasi padang untuk disantap nanti di puncak. Kita akan bertemu gapura pasang ngabla. Nah, kita ambil ke kanan. Di sini sudah disapa Gunung Andong seperti mengisyaratkan kita untuk segera menungganginya. Banyak juga warga yang sibuk dengan aktivitasnya. Di saat semua orang sibuk, kamu malah sibuk mencari perhatiannya, sementara dia malah selalu sibuk memperhatikan dirinya sendiri. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Sampailah kita di base camp Gunung Andong via Pendem, tepatnya berada di Girirejo, Kecamatan Ngabla, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. I'm waiting for the Setelah parkir, kita menuju loket retribusi. Di sini kita mengisi data diri dan membayar tiket sebesar Rp25.000 per orang termasuk parkir. I keep waiting for you to call. I'm
thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. Mulai memasuki gapura pendakian. Selain via Pendem, sebenarnya masih banyak jalur yang lain seperti Sawit dan Gugik. Namun jika kita lewat Pendem, kita bisa langsung ke puncak Alap-Alap. Gunung Andong dengan ketinggian 1726 mdpl ini adalah surganya pendaki pemula karena jalan yang tidak terjal dan waktu tempuh yang singkat. Gunung Andong terletak di antara Desa Ngablak dan Tlogorejo, Grabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Secara etimologi, Gunung Andong ini memiliki aktivitas magma vulkanik aktif dan juga merupakan gunung bertipe perisai, gunung yang melingkari Kabupaten Magelang. Namun jangan khawatir, pendakian Gunung Andong aman bagi semua umur. Gunung Andong memang eksotik. Bila gunung lain hanya memiliki 1 atau 2 puncak saja, lain halnya dengan Gunung Andong yang memiliki 4 puncak sekaligus dan berjejer yang membentang dari barat ke timur. Keempat puncak itu adalah Puncak Makam, Jiwa, Andong, dan Alap-Alap. Pemandangan indah 360 derajat. Puncak paling tertinggi adalah Puncak Andong, sedangkan Puncak Jiwa menjadi lokasi camping ground tempat istirahat, mendirikan tenda para pendaki sambil menunggu momen matahari terbit dari ufuk timur. Garis merah cakrawala, lautan awan di antara lembah dan jajaran gunung-gunung seakan menjadi suatu lukisan indah dari Sang Pencipta. Di sini kita menemui 2 jalur, yaitu jalur utara dan selatan. Jika kita melewati jalur selatan, kita akan bertemu ke jalur yang via Sawit, sedangkan utara kita ke jalur Puncak Alap-Alap. Di sini tidak terdapat keterangan lengkapnya dan tidak seperti di perantunan Gunung Ungaran, kita mendapatkan map. Jadi sebelum kamu ke sini, untuk tujuan ke puncak mana sebaiknya tanya pendaki yang lewat atau tanya informasinya di base camp. Dari sini kita disuguhkan hutan pinus yang sejuk dan suara angin yang menerpa pohon seperti nyanyian alam. Di antara setiap 2 pohon pinus ada pintu menuju cara hidup yang baru.
Sampai kita di pos 1 Kenongan. Ada shelter dan bangku bambu buat yang mau istirahat. Tempatnya sunyi, mengantarkan setiap bunyi dengan setia. Kontur tanah trek jalan nanjak dengan pijakan tangga bebatuan. Terus berpijak melangkah menginjak dewasa, yang lebih realita kita makin akrab dengan kalimat suka nggak suka tetap dijalani. Ya udah mau gimana lagi, nggak apa-apa, emang belum waktunya aja. Karena psikolog itu mahal, maka sering-seringlah berpergian seperti ini. Seringkali di usia yang terus meningkat, Anda akan memasuki fase pemasukan Anda hanya oksigen, pengeluaran hanya kentut, dan pertumbuhan hanya rambut. Tipe pendaki pemula seperti saya mudah lelah dan suka beristirahat. Karena kata suami saya, beristirahatlah, biarkan alam menyembuhkan jiwamu. memangnya jiwa saya kenapa? Iki konsepnya piye, Kang? Sampai di pos 2 Kendit, merupakan pertemuan dengan jalur Pendem dan jalur Gugik. Kedua jalur bertemu di pos 2 ini yang berada di ujung hutan pinus. Di sini para pendaki banyak yang beristirahat karena tempatnya sejuk dan landai. Di sini terdapat dua jalur ke puncak. Kita memilih yang kanan karena sepertinya lebih landai. Setelah ini perjalanan menanjak akan dimulai. Aku menaruh banyak harapan di perjalanan kali ini. Bisakah aku meyakinkan bahwa perjalanan ini tidak sia-sia? Jalur treknya mulai menanjak dan vegetasi sudah tidak rapat lagi. Tanjakan cukup ekstrim, kita harus hati-hati saat memijakkan kaki. Walaupun Gunung Andong bukan gunung yang tinggi, namun persiapan fisik perlu dilakukan agar pendakianmu jadi menyenangkan, serta mengurangi risiko cedera. Nasa daniwa
sitting in the car, listening to the bar， 左边每个角落。 Terlihat di sebelah kiri ada batu besar tertulis area batu pertapaan. Dari atas batu besar itu merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama indah pegunungan. Namun jangan terlalu pinggir ya, karena di depannya jurang yang dalam. Meskipun sudah berada di atas, setidaknya sempatkan waktu untuk menengok ke bawah. Karena bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri, semua berawal dari bawah. Ceritanya singkat namun melekat, hanya momen bukan komitmen, sekedar hadir bukan takdir. Aku pun tak menduga keindahanmu mampu memanjakan mata dengan diksi pengait romansa. Terlihat pagi ini matahari sudah mulai beranjak pergi, namun esoknya pasti akan kembali. Tak seperti kamu yang sudah pergi namun tak pernah kembali. Sampailah kita di puncak timur Gunung Andong, yakni Puncak Alap-Alap. Banyak pendaki yang sedang menikmati keindahan serta beristirahat. Dan yang paling membosankan adalah bertemu fenomena FOMO yang tidak ingin ketinggalan suatu momen. FOMO seringkali muncul ketika seseorang merasa tertekan untuk mengikuti tren atau mencapai tujuan yang dianggap keren atau mengesankan oleh orang lain, dan biasanya paling lama berfoto di suatu spot dengan durasi yang sangat lama, sampai lupa ada juga yang ingin berfoto di sana. Dan yang paling ekstrimnya sampai melakukan hal yang di luar peraturan. Pernah terjadi peristiwa di puncak Alap-Alap, pendaki menyalakan flare sehingga terlihat sangat norak dan bodoh. Kita menemukan tempat landai untuk menyantap hidangan nasi padang yang sudah kita beli tadi. Merupakan perayaan telah sampai puncak, kita mengadakan selamatan kecil-kecilan di sini dengan makan nasi padang yang sudah kita beli tadi. Makan di ketinggian dan menikmati pemandangan alam yang sangat indah merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Kita permisi makan dulu ya guys, dan setelah makan jangan lupa sampah kita bawa turun lagi. Bila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara, makan sepiring kita berdua. Tidur pun setikar bersama, diriku merasa bahagia. Setelah woi lagi santai kawan, kita melanjutkan melangkah menuju puncak Andong, melewati punggung gunung yang katanya mirip simulasi jembatan Shiratul Mustaqim. Lengah dikit auto pindah alam. Jalannya mirip jalan menuju rumah Lek Suroto, jalan desa perbatasan yang tak kunjung dibenahi. Kata-kata buat Lek Suroto sekolahnya wis lulus, loro to salahe tulus.
Akhirnya terlihat Tugu Puncak Andong, puncak tertinggi di Gunung Andong. Dari ketinggian Andong 1726 mdpl, dari saya melaporkan bahwa sekarang musim kopi di tangan kiri, handphone di tangan kanan, dan jodoh masih di tangan Tuhan. Tetap semangat, jangan malu karena sendirian. Ingat, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena berduaan. Di sebelah Puncak Andong ada tempat yang luas dan datar untuk camping ground, yaitu Puncak Jiwa. Pada momen matahari terbit, dari sini akan terlihat beberapa gunung di Jawa Tengah. Anda hanya cukup membuka tenda dan bisa menikmati momen matahari terbit di tepi Gunung Merbabu. Memang benar dilansir dari kata Mas Firsa Besari, pendaki itu perihal hati yang terluka tapi kaki yang disiksa. Kita punya rencana setelah bekerja, gajian, kemudian berkelana. Di sini sering kita jumpai warung-warung warga lokal yang menjual makanan lengkap, jadi tidak perlu takut dengan isi perut yang kosong. Tempatnya sangat luas sekali dan nyaman, bersih, fasilitas lengkap, sudah seperti hotel bintang 5. Setelah ini kita menuju ke Puncak Makam karena trek yang akan kita lalui saat turun lewat sini. Kita akan menjumpai sebuah bangunan kecil tetapi kokoh. Bangunan tersebut merupakan sebuah makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar, karena makam seorang tokoh yang dihormati oleh masyarakat sekitar, yaitu Kiai Abdul Fakih atau sering disebut Ki Joko Pekik. Dalam waktu-waktu tertentu, makam ini didatangi warga untuk ziarah dan memohon keselamatan dari sang leluhur. Oknum agamis tertentu kadang menyebutnya musyrik. Buat apa kita menghakimi hal yang bukan selama tidak merugikan orang, karena tempat yang disakralkan itu termasuk budaya kita dari zaman dulu dan tempat untuk berterima kasih dengan alam dengan caranya masing-masing. Melanjutkan untuk turun gunung, ditemani pemandangan Gunung Merbabu. Jalurnya sedikit landai, namun sisi kanannya jurang, jadi tetap berhati-hati ya. To our favorite beat, every step feels so free in a sunny afternoon. Sampai di pos 3 Watwayang, kita akan menemui petunjuk jalur lama dan jalur baru, membuat kita bimbang. Tapi kita ambil jalur lama karena kita akan menuju mata air.
strumming our hearts tonight with a ukulele tune. Birds sing a melody, joining our harmony, laughing so carelessly underneath the silver moon. Sesampai di mata air, tidak afdol bila kita tidak menikmati airnya. Airnya dingin padahal tidak ada kulkasnya. Sifat air gunung segar dan sejuk. Kemurniannya akan selalu abadi. Kita berpapasan dengan pendaki yang kakinya terkilir. Tetap berhati-hati ya guys. Itu bunyi peletuk. Sampai bunyi peletuk. Sampailah kita di pos 2 Watu Gambir. Di sini ada warung Ibu Tri yang menjual semangka segar. Kita akan singgah sejenak di sini. Sambil beristirahat, kita mendengar percakapan para pendaki dan menjadi sedikit bernostalgia di sini. Ketika itu kita naik di malam hari, dan entah itu halusinasi atau apa, kita diganggu mbak-mbak cewek rambut panjang. Ternyata memang benar, di sini tempatnya cangkruk para perkuntian. Di sini kita akan menemui pertigaan. Kita ambil ke kiri ke arah base camp Pendem. Setelah itu kita jumpai pos 1 Mantenan. Sayangnya banyak sampah di sini. Kesadaran buang sampah masih kurang di negeri Konoha. Dulu waktu muda kita dikenalkan lewat alam, kemudian hidup menua bersama menikmati alam. Akhirnya kita sudah di penghujung jalan, kembali ke jalur pertama yang kita lewati tadi. Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi muda-mudi sepanjang hayat. Terima kasih Andong. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga video kami memberi referensi dan edukasi bagi kalian yang suka dengan alam. See you di perjalanan-perjalanan kita selanjutnya.